maka 10 juta ini emas dengan harga yang sekarang saya jual ke abang 10 juta, kemudian abang angsur selama 10 bulan, jadi sebulan abang bayar 1 juta, baru setelah lunas barang diserah terimakan. Kalau ini berarti, kalau menurut saya ini nggak boleh riba. Kenapa riba? Begini teorinya. Barang ribawi itu ada dua pembagian komoditi. Satu yang sifatnya adalah bahan pokok, bolehlah bahan pokok, alat tukar ya. kemudian emas atau alat tukar. Alat tukar. Di sini yang disebutkan Nabi langsung ada 6. 1 kurma, 2 syairnya sejenis gandum, 3 gandum, 4 garam. Yang disebutkan dalam hadis untuk ini cuma 2 emas perak. Emas 2 perak. Ulama kontemporer, Majma' Ulama dalam Rabitul Alam Islami menambahkan, berarti makanan pokok hari ini, semua makanan pokok yang bisa disimpan lama masuk kategori ini. Kita anggap aja beras. Kalau di sini ya seperti uang. Nah, kaidahnya kata Rasul, wa idah talafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Kalau kurma ditukar sama kurma, syaratnya 2. 1 tunai, 2 sama ukurannya, sama berat. Kurma dengan kurma harus ditukar dengan kurma yang beratnya sama dan saat itu juga. Ini juga kalau syair ditukar syair, gandum ditukar gandum, atau beras ditukar beras, juga tunai sama. Emas juga gitu. Kalau emas ditukar emas, tunai sama. Wa idah talafat, kalau berbeda, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Tapi kalau beda, misalnya kurma dengan kurma dengan syair dengan gandum, gandum dengan garam, garam dengan beras, fabi'u kaifa syi'tum. Boleh terserah kalian. Sekilo tukar 10 kilo, 10 kilo tukar 20 kilo, idza kana yadan biadin, asal tunai. Berarti emas dengan perak juga, emas dengan perak kalau ditukar terserah, 1 gram tukar 20 gram, 1 gram tukar sekilo, boleh. Karena dulu perbandingannya emas perak itu 1:10. 1 dinar itu 10 dirham. Sekarang nggak bisa. 1 dinar itu 4/4 gram emas. 1 dirham perak hari ini 2,3 atau lebih. Harganya jauh banget. Emas masih stabil, perak hancur lebur. Gitu. Makanya emas dengan perak kalau ditukar bebas. 1 gram tukar 20 gram, oke. Nah ini kalau tukar dengan uang, juga emas harga 1 juta silahkan, harga 2 juta silahkan segram, harga 500.000 boleh. Buktinya kan harga emas hari ini fluktuatif. Tapi syaratnya itu 1 tadi, idza kana yadan biadin, asal tunai. Itulah makanya kenapa sebagian ulama menganggap jual beli emas masuk kategori riba, namanya riba nasiah. Karena dia menjual emas dengan uang dengan kredit. Kalau mau nggak riba, emas tukar kurma, bayar emas pakai kurma, boleh. Karena dia kalau lintas begini, alat tukar dengan bahan pokok ini nggak ada peraturan atau apapun. Garam dengan uang boleh, mau kredit, mau cash, mau segala macam boleh. Beras dengan perak nggak ada aturan apapun. Sama kayak motor bukan barang ribawi. Mau cash, mau kredit, mau 10 juta, mau 20 juta, batu akik juga nggak ada, bukan barang ribawi. Tapi kalau emas dengan uang, dia karena masih satu kelompok, maka satu syarat dari Nabi, idza kana yadan biadin. Mungkin dari Bapak yang dengar, kenapa ada ulama yang mengharamkan jual beli emas secara kredit, karena seperti itu alurnya gitu. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Mantap. Mohon izin Pak. Ini pegadaian sama ini bagaimana? Rohan. Ya, rohan yang biasa disebut pegadaian atau investasi. Semuanya kayak itu juga kan? Bapaknya berubah ke rohan sekarang ya. Aduh. Itu kan terkadang menjadi akad utama, terkadang menjadi akad sampingan. Akad utama itu seperti apa? Seperti ketika Rasulullah
menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi. Rasulullah butuh uang, Rasulullah pinjam uang, kemudian digadaikan baju besi. Kenapa ada rohan? Karena rohan sebagai jaminan ketika uang tidak dikembalikan. Rohan itu gadai ya, bahasa kitanya. Jadi ketika baju besi dititipkan, dilepas oleh Rasul, kemudian diserahkan ke Yahudi, kemudian beliau dapat 1 dinar, anggaplah seperti itu. Ini rohan ini nggak ada. Kemudian ketika Rasul mengembalikan 1 dinar juga, kemudian baru diambil barang gadainya. Nah sekarang kan di pegadaian, gadai emas yang terjadi di situ, kita mau minjem uang 1 juta, suruh gadai emas 2 gram misalnya, 1 juta utangnya, 1 juta deh. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nanti kita mengembalikan ke pegadaian jumlahnya 1 juta juga, kemudian 2 gram emas kita ambil, baru boleh. Atau misalnya 2 gram ini butuh biaya apa namanya? Pemeliharaan, safety box misalnya, kita bayar akhirnya, oke nggak masalah. Tapi kalau misalnya 1 juta ini harus dikembalikan, oh ini hutang bapak 1 juta, keuntungannya jadi 1,2 pak kalau setahun, jadi sebulan kita bayarnya 120.000. Nah ini yang jadi riba ini, karena rohan hanya sebagai akad penunjang, bukan akad inti. Intinya adalah pinjam meminjam uang juga gitu. Itu wallah lebih shawab. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan lah ada pegadaian yang syariah. Karena begini Pak, saya pernah pelajari juga. Oh ini syariah kok, mengembalikannya 1 juta, 200-nya itu upah untuk nitip, katanya safety box-nya dihargai 200.000. Tapi pertanyaannya, gimana kalau pinjamnya 2 juta? Oh berarti safety box-nya harganya 400.000. Gimana kalau 3 juta? Oh jadi 600. Jadi keuntungan itu diambil dari besaran pinjaman, bukan dari besaran safety box. Karena kalau di konvensional harusnya safety box ini mau dia naruh di situ 1 miliar atau bahkan kita naruh 1.000 rupiah, harganya sama ini. Itu baru, kalau ada yang semacam itu baru syari itu. Bawa alam soal. Ya, saya mau nanya lagi. Aduh ya. Ada nggak di BNT? Materi jadi. Kayak mana? Yang kayak ini di BNT ya. Jadi daripada kita ke pegadaian nih, misalnya kita menggadai emas ke BNT, Melayani. melayani nggak? Udah seperti ini dah. Oh, Ada belum bro? BMT belum Bisa ya. secara keamanan safety ruangannya belum. Belum ada program ini di BNT gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kalau di support sama Pasaf kita bisa. Mudah-mudahan kedepannya tidurnya Pak Imran ya. Oh, Amin. Itu baru tadi rahan secara langsung jadi. Satu lagi belum disampaikan. Yang mana? Rahan yang mungkin tidak langsung itu langsung itu kan sudah ada yang ini kan ada 2 objek rahannya tadi. Ada untuk jaminan ketika itu kan langsung. Jaminan untuk rahan untuk yang dijadikan jaminan untuk Barang. Jual beli. Iya. Yang rohan untuk jual beli ya tadi kita beli motor, yang ditahan BPKB-nya, Ya. baru diserahkan ketika lunas. Itu rohan jaminan dalam jual beli. Kalau ini kan dalam hutang piutang gitu. Dan Cantum nggak tadi di akad? Ya, harus cantumkan. cantumkan kayak tadi apa yang ditinggalkan kan, Dijaminkan. dijaminkan gitu. Walaupun BPKB-nya belum jadi ya. Nggak bisa lah. Orang baru. Baru apa nunggu BPKB-nya? Itu kemana? Pak Tolong dijelaskan Pak. Ini kendaraan baru Pak. Oh, BPKB 3 bulan ya. Biasanya Pak Ahmad, biasanya BPKB berapa bulan jadi? 3 bulan sih. Apa Kan nunggu? ini maksudnya dari memang sebenarnya sebelum masuk KKK itu memang tentang dulu tentang rumah tentang riba di sebenarnya. Oh ya, itu nanti bapak lain. Masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa itu? Tentang riba tadi itu tentang komoditi riba. Mana riba nasiah, mana riba wadal ini jadi. Oke, siap begini. Biar- Sedikit lah ya. Mohon maaf ini, saya jadi kok banyak. Jadi Jadi narasumber ya. riba itu ada 2. Nanti kali pagi nanti itu ah. Riba itu 2, fadl
kedua nasiah. Kalau pinjam uang sejuta balik 2 juta, itu namanya fadl, yaitu pertukaran barang ribawi dengan selisih. Iya, tidak sama. Tidak sama. Kurang beda. Beli beras sekilo, minjem beras sekilo, baliknya sekilo 2 on, riba fadl. Dulu pernah Rasulullah suatu ketika para sahabat ada yang kurma Madinah dengan kurma Yaman kan kualitasnya berbeda. Kurma Yaman sekilo bisa jadi setara dengan kurma Madinah sekilo bisa jadi setara dengan kurma Yaman 2 kilo. Para sahabat saat itu langsung tukar tegak gitu. Kurma Yaman nih, iya. Saya ada kurma Madinah. Berapa kilo? 2, tukar sekilo, bawa balik. Sama Rasul dikatakan riba. Kata Rasul, jual kurmamu dulu, baru beli kurma Yamanmu. Jadi dijual kurma Madinah, anggap aja dapat 5 dirham, baru dibelikan kurma Yaman 2 kilo. Walaupun sama akhirnya, sama-sama punya kurma Yaman dan kurma Madinah itu bertukar kepemilikan, tetapi prosesnya dengan proses yang berbeda. Yang satu tadi barter tegak langsung, yang kedua tadi jual beli. Nah, kalau kurma Yaman dengan kurma Madinah ditukar sekilo dengan 2 kilo, itu kategorinya di riba fadl. Emas segram dengan 2 gram, riba fadl. Kalau nasiah itu adalah jual beli riba yang terjadi ketika ada pembayaran yang tidak cash. Emas sekilo dengan emas sekilo ditukar, kan sama nih. Tapi yang satu diterima sekarang, yang satu lagi diterima 3 bulan berikutnya. Berarti ada tidak tunai di situ. Maka maksudnya kategori riba nasiah, riba nasa atau bahasa lainnya. Sehingga makanya jual beli emas yang sekarang emas yang tidak cash masuk definisi Nasiah. nasiah. Allahu a'lam. Balik lagi tadi. Balik kemana lagi? Kendaraan. Kan fatwa DSN MUI. Karena memang secara umum fatwa DSN MUI membolehkan wakalah. Pertanyaan selanjutnya, wakalah yang dimaksud DSN MUI itu yang seperti apa? Iya. Gitu. Wakalah ini kan akid ya dalam bahasa. Akid ini orang yang berakad ya, baik penjual maupun pembeli. Kok salah sih? Ini penjual. Ini pembeli ya. Pemilik barang. Secara normal kan harusnya penjual nyari barang dulu ke pemilik barang, langsung. Kemudian setelah pemilik barang punya barangnya, baru dijual ke pembeli. Muncul permasalahan, oh saya sibuk nih, penjual sibuk, saya nggak bisa. Gimana kalau belikan dulu, ini uangnya. Itu namanya kan wakalah. Wakalah itu pemilihan kekuasaan. Iya. Apapun yang terjadi oleh wakil, maka itu menjadi tanggung jawab orang yang diwakili. Hilang misalnya, maka ini menjadi tanggung jawab tetap penjual. Langsung dikasih aja Pak, kita penjualnya sama BMT karena kita. Oh, BMT sini. Itu BMT. Oke, BMT ya, BMT kata BMT, saya tak ada waktu nih. Oh, karyawan pergi semua. Inilah duit 20 juta, belilah barang sendiri. Berarti akad yang pertama terjadi di situ harusnya akad wakalah ya, akad wakalah. Penjual menyerahkan uang ke calon baru nih, calon pembeli menggunakan akad wakalah. Lalu ini beli ke sini, mewakili BMT. Nah, seharusnya ini dikasih uang 10 juta. Ternyata pembeli dari pemilik barang nih, oh karena ini jual beli cash, saya kasihlah cashback 500. Berarti kan ada kembalian 500 ribu nih yang dipegang oleh pembeli 500. Harusnya secara praktek real wakalah itu, barang itu diserahkan kembali ke penjual. Pak, ini barang sudah sama saya, harganya ternyata dapat potongan 9,5 juta. Ini uangnya. Entah itu nanti dari BMT bilang, oh itu ambil aja, atau itu balikan 200,
ambil 300, itu urusan antara BMT dengan si wakil tadi. Nah setelah terjadi serah terima, oh ini udah barang udah milik pembeli, kemudian kata BMT ya sudah, karena sudah ada barangnya saya jual barang itu ke kamu, modalnya 9,5 juta, saya jual 12 juta selama 12 bulan. Itu baru ya itu yang dimau DSN seperti itu wakal real. Tapi kalau wakalah yang terjadi hari ini BMT ngasih duit 10 juta dan setelah itu nggak mau tahu apakah nanti ternyata harga motornya 10 juta atau bahkan 11 juta atau bahkan harganya ternyata 15 juta, dia tambahin sendiri 5 juta dari uang dia sendiri, kan akhirnya nggak terjadi transaksi jual beli antara BMT dengan pemilik barang. Gitu. Sama ngasih uang. Sama dengan court ujung-ujungnya. Makanya betul-betul kaidah al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani lil alfat wal babani itu betul-betul bisa diterapkan bahwa dalam transaksi itu nggak sekedar nilai lisan doang, tapi maksud dari akad itu apa. Dalam pernikahan perceraian kan gitu juga. Saya balikin kamu ke rumah orang tua. Dalam fikih ini talak ghairu sharih. Talak yang nggak jelas. Harus ada niat dalam hati mencerai atau enggak. Kalau niatnya cerai jatuh talak 1. Kalau niatnya nggak mencerai nggak jatuh talak. Nah dalam akad ini juga gitu. Maksud dari ngasih uang itu apakah mewakilkan untuk membeli atau meminjamkan uang. Ini sebenarnya koreksi besar untuk para dewan-dewan syariah yang masih terlalu menggampangkan urusan semacam ini karena melihat profit yang sangat besar, berkahan akhirnya nanti dicabut. Tadi dari BMT, kan sibuk BMT. Oke. Nah, kalau pembeli kasih 10 juta, barang itu harganya 9.500.000. Oke. Kata-kata cashback itu gimana istilahnya? Berarti di nota itu 10 juta atau 9.500.000? 9.500.000. Berarti modal nanti kan diterangkan kita Ya. tuh. Berarti modal 9.500.000. Iya. Gitu ya. Ya real gitu. Karena kalau kita bilang harga 10 juta padahal 9 juta setengah justru ada pembohongan itu. Enggak serius lagi tuh. Enggak sah lagi. 2 kali ngambil untung dia. Berarti tidak ada cashback. Berarti kata-kata cashback itu nggak ada. Iya, kecuali ini cashback 500, tak bilang pula dia di sini. Enggak tahu ya. Ya kan kita nggak tahu. Berdosa nih. Salah diri. Tapi kan berarti kalau kita nggak bisa saling menyalahkan juga istilahnya profesionalan kita dalam BMT itu bagaimana pun caranya kondisi kata-kata umpamanya misalkan si ibu ini segala macam pasti ada solusi kan, Pak ini kami pelayanan hari ini penuh, kalau Bapak bisa bersabar mungkin besok atau lusa. Kasus yang terjadi di BMT makanya tadi dikasih duit. Sampai kami kalau Ustaz ini betul-betul nggak bisa nih, barangnya ini di NTB, misalnya gitu ya, sampai kayak gitu kan. Gimana caranya? Bahkan kami harus mencari kenalan BMT yang di sana sebagai wakil kami, bukan pembeli langsung gitu. Repot ya. Iya, jadi memang betul-betul kami harus mencari, kalaupun harus ada wakalah. Sekarang yang menjadi keputusan saya di BMT yang saya awasi, itu nggak boleh pembeli yang jadi wakil, karena dia akan bakalan intervensi nih. Iya. Kalaupun wakalah nanti ke orang lain kami. Yang ketiga berarti, mau entah itu diupah atau sukarela itu urusan nanti. Meminimalisir dan mempersempit kecurangan-kecurangan dan ketidaksyarian itu, Pak. Dan yang punya analisa ini pengawas gitu. Iya. Ya, itulah fungsinya kan. Iya. Makanya pengawas itu besar gajinya. Iya. Harusnya ada besar itu dalam keputusan itu nggak jelas. Ada soal lagi tak? Ada lagi. Enggak, memang di situ berbunyi ya. Pengawas itu adalah semua event-event penjualan akun produk-produk baru diserahkan kepada pengawas, itu bunyinya di dalam undang-undang. Ini Pak Karim. teman saya, Dapat jatah pengawas ini, pengawas. teman saya di Rengat itu dia bisnis antam, antam ya, Mas kan? mas antam, Iya. resmi dari Antam tapi pusat grosirnya di Jakarta. Orangnya di Rengat, emasnya di Jakarta.
Kalau misalnya terjadi transaksi jual beli antara yang di Leman dan di Jakarta secara online, maka ini definisinya kategori nasiah karena tidak tunai. Ada solusinya? Ada. Gimana caranya? Akhirnya orang rekat ini cari kolega di sini, wakilnya, bisa teman, bisa abang gitu ya. Dia transfer uangnya ke wakil 100 juta misalnya, dapatlah emas sekitar ya 100 gram. 100 gram ini terjadi transaksi, uang diserahkan ke distributor emas, distributor menyerahkan emas 100 gram. Lalu wakil ini mengirimkan ke sini. Sah dan nggak ada riba di situ karena sudah terjadi jual beli emas secara tunai. Adapun proses pengiriman nanti apakah wakilnya dikasih 1 juta, 500.000, ya itu urusan nanti. Nama surat dikasih namanya Apa Pak? nama surat dikasihnya nama siapa? Di kwitansi mana? Oh sekarang Antam nggak pakai kwitansi, dia barcode. Sudah sistemnya barcode, jadi dalam Udah 401. iya sudah. Pokoknya tinggal Di-scan langsung ya, muncul sertifikat bahwa itu asli dari perusahaan Antam. Itu 5.0 ke depannya di situ gitu ya. Iya. Allah Alaihi Wasallam. Ada lagi? Pas deh.